Selamat pagi semuanya. Saya minta tolong sama Bu Eva kalau ada yang masuk nanti mohon diizinkan ya. Apakah kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Oke, makasih. Jadi hari ini alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah yang sudah mengizinkan kita bertemu dengan internet yang agak lemot. Mudah-mudahan bisa terselenggara sampai selesai. Jadi hari ini kita akan mengadakan database ya. Jadi kalau HKSA itu database-nya kan aktivitasnya activity, kita HKSA database-nya untuk aktivitas adalah score docking. Jadi untuk docking ini kalau yang baru pertama kali ketemu saya, mungkin nanti bisa teorinya bisa lihat video di YouTube saya ya, tentang protein data bank, tentang molecular docking ya. Nah kalau yang sudah, tentu sudah paham ya. Jadi pertama kali yang akan kita lakukan adalah memvalidasi target ya. Targetnya kemarin kita sepakati yaitu EGFR ya. Di antara sekian itu yang saya rekomendasi adalah EGFR dengan kode BDB 1 EKK ya. Nah, sehingga kita akan menuju ke share screen, akan mendownload PDB ya, 1 EKK. Jadi langkah pertama adalah mendownload target. Bismillah, mudah-mudahan internetnya bersahabat ini. Agak dak-dik-dik. Nah ini ya, EGFR 1 EKK. Jadi ini hanya salah satu ya. Jadi misalnya kodenya yang lain nggak apa-apa, tapi targetnya adalah EGFR kinase ya. Nah jadi kode itu bisa berbeda ya, tapi targetnya sama. Kayak misalnya enzim siklooksigenase 2 itu ada yang 6 kok, ada yang 5 kok, ada yang 4 kok. Yang penting targetnya itu benar. Kalau liganya itu tergantung kode BDB. Jadi langkah pertama kita akan mendownload ini target ini. Caranya di sini ada download file ya. Ada tanda segitiga ini, klik. Nah, kita akan mendownload yang legacy PDB format ya. Legacy PDB format, kita klik, kita download. Sedang muter-muter. Di sini ada muter-muter. Nah, ini sudah terdownload ya. Ini sudah yang ketiga kalinya. Kita lihat di show in folder ya. Ada di folder downloadan ya. Nah, ini akan kita copy ya. Ini kita akan copy. Dan kita akan menuju ke folder. Kita pertemuan kedua di sini ya. Nah, di sini ya. Pertemuan 2. Nah, ini kita akan, ini saya masukkan buat folder biar tidak kecampur nanti ya. Action. Nah, kita akan membuat folder baru namanya validasi ya. Jadi kalau dalam docking itu targetnya harus tervalidasi, maka kita akan memvalidasi 1 EKK ya, 1 EKK. Nah, ini namanya folder kerja ini ya. Validasi 1 EKK. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita akan mempreparasi namanya ya. Jadi kode tadi kita akan membuka Yasara ya, buka Yasara.
Kita buka Yasara. Ini. Buka Yasara ya. Jadi Yasaranya, oh ya, untuk yang apa namanya, yang baru menginstal Yasara, biasanya kalau diinstal itu nanti ada folder baru namanya Yasara. Nah, di Yasara folder itu kalau dibuka nanti ada icon ya, icon Y, warnanya biru. Nah, seperti ini, shortcut ini. Nah, ini di double klik nanti kebuka. Soalnya kalau yang belum tahu kadang-kadang install lagi ya. Jadi setiap buka Yasara nginstall nanti penuh laptopnya ya. Jadi sekali install aja nanti ada folder. Kalau saya tunjukin di sini, kalau saya tadinya di C ya. Jadi nginstallnya di C, di program file, UVWXAZ. Ini di program file, software untuk plan. Nah, ada folder baru seperti ini ya. Jadi kuning Yasara. Ini kalau Bapak Ibu install nanti ada timbul folder baru ini. Kalau dibuka itu nanti dicari yang ini. Yang simbolnya kayak gini. Icon Y. Ini namanya Yasara. Oke. Nah, kalau dibuka seperti ini, untuk membuka pertama kali, mohon maaf, nama saya ada di situ karena saya yang punya lisensi. Kalau Ibu Bapak pengen namanya ada di sini, Ibu Bapak silakan berkunjung ke webnya Yasara, nanti ngisi data, nanti dapat lisensi. Lisensinya bertahun-tahun ya. Dari awal sampai sekarang saya nggak memperbarui, masih punya lisensi. Nah, ini Yasara ya. Yasara kita buka tadi, load PDB. Tadi tipe filenya PDB, kita klik. Dan kita harus tahu tempatnya tadi ya. Tempatnya folder kerja tadi ya. Nah, saya tadi di sini di pertemuan 2 ada action, ada validasi 1 EKK. Nah, di sini. Ini kita buka. Nah, simpel ya, kebetulan molekulnya simpel. Ini kalau saya klik di sini, wow, molekulnya sangat sederhana ya. Jadi cuma 1 chain ya, monomer ya. Biasanya ini kompleks sekali ya. Bukan hanya A, tapi A, B, C, D, F, G, Z, kemudian A aksen, wah banyak sekali. Ini kebetulan dapat yang contoh yang mudah sekali sehingga sangat simpel ya. Nah, perlu diketahui ini adalah target ya. Target tadi, protein tadi. Protein itu terdiri dari susunan asam amino yang bergandeng-gandeng. Ini kalau kita sorot ke bawah, ini ada asam amino ya yang menyusunnya dari alanin 702 dan seterusnya sampai ke sini. Nah, banyak sekali ya. Nah, banyak sekali ini sampai berapa? Nah, ada HOH ini air ini ya. Ini kalau kita klik di sini, nah ternyata ini ada air, ada fosfat ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya udah digerakkan dikit gini ya, ini kan gerak ya. Apalagi sudah diputar-putar kayak gini. Nah, ini udah nggak bisa dipakai ya, harus diulang lagi nanti ya. Ya, jadi ini kalau kita pencet F1, F2, ada yang langsung F1, F2, ada yang pakai Fn ya. Saya pencet F1, F2, nanti jadi seperti ini. Nah, ini hanya visualisasinya aja. Seperti itu ya. Untuk menggerakkan klik kanan di geser atas bawah ini. Nah, kalau untuk 3 dimensinya klik kiri diputar-putar. Nah, berhubung ini tadi sudah kita pakai, sudah kita goyang-goyang nggak bisa dipakai, ini kita tutup.
Kita ambil yang baru lagi, kita yes. Kita load lagi, load PDB file. Kita klik, kita OK. Nah, nggak boleh digerakkan ya. Nah, kalau kita klik di sini, ini ada molekul A dan molekul A, ada dua. Yang atas ini target, yang bawah ini mengandung FMN tadi ya. Jadi ligan, obatnya di sini ya, obatnya di sini. Nah, itu bisa juga kita lihat dari tadi yang web tadi. Nah, di sini tadi ya. Di sini tadi ligannya apa? Nah, ini untuk pemula jangan sampai keliru karena biasanya dulu saya juga pernah keliru ya. Karena ligannya itu bukan satu padahal cuma satu yang dimaksud. Jadi di sini kalau kita klik ligannya ada dua unik ya. Nah, yang satu FMM ya. Jadi bukan FMN tapi FMM ya. FMM. Ya, ini obatnya ini ya, obatnya yang quinasolon tadi. Di judul tadi ada ya. Jadi ini quinasolin ya, quinasolin inhibitor ya. Jadi untuk mengetahui sebenarnya obatnya yang mana, nah dari judul biasanya kelihatan. Suatu inhibitor dia ya. Nah, jadi selain quinasolin itu berarti harus di delete nanti ya. Nah, di sini ada mengandung apa aja? Ada FMM, kemudian ada fosfat ion ternyata. Jadi fosfat ini nanti harus di delete ya. Kenapa kok ada di sini? Nah, itu waktu preparasi biasanya memerlukan senyawa-senyawa dan itu secara docking tidak berguna. Tapi untuk preparasi basah kadang-kadang ini diperlukan untuk membuat database PDB tadi. Nah, sehingga langkah selanjutnya adalah ini airnya ini kita delete. Kalau mendelete dari sini satu-satu kelamaan. Jadi dari sini edit delete water. Edit delete water. Nah, sekarang waternya sudah nggak ada. Tinggal fosfat. Nah, fosfatnya bisa diklik kanan delete di sini. Klik kanan delete. Kita buka lagi, klik kanan delete. Nah, sekarang tinggal target dan FMM obatnya. Nah, seperti diketahui dalam pembuatan PDB basah yang diserahkan ke RCSB itu di sana salah satunya menggunakan sinar X ya, elusidasi strukturnya sehingga di sini hidrogennya tidak ada sehingga perlu kita tambahkan hidrogen sehingga add hidrogen to all. Nah, sehingga udah banyak hidrogen di sini. Nah, ini yang akan kita simpan sebagai yasara objek, sebagai yasara objek. Ini kita klik, kemudian kita ke folder kerja. Di sini ada validasi 1 EKK ya. Nah, bintangnya ini kita ganti. Kita ganti dengan kode tadi 1 EKK. Jadi 1 EKK, kemudian kita OK. Nah, jadi bedanya apa? 1 EKK YOP sama 1 EKK asli. 1 EKK YOP itu sudah kita preparasi, tinggal target dan obatnya. Ya. Dan sudah ditambahkan hidrogen. Sementara kalau 1 EKK PDB itu masih kadang-kadang masih polimer, kebetulan tadi cuma monomer. Kemudian ada H2O biasanya. Kemudian ada senyawa lain seperti fosfat tadi. Kemudian kadang-kadang gliserol, kemudian NAG ya. Nanti kalau makin sering menggunakan PDB nanti hafal lama-lama tahu ya. Nah, jadi ini modal kita ya, modal kita. Nah, sekarang ini akan kita pisah ya. Jadi ini kalau saya pencet F1 F2 seperti ini. Ya. Nah, jadi obatnya itu yang saya kasih warna kuning ya. Saya kasih warna kuning. Ini akan saya kasih warna kuning. Nah, jadi ini obatnya yang kuning ini. Ya.
Jadi ceritanya nanti kuningnya ini akan kita copot ya. Akan kita copot kemudian kita buat 10 pose. 10 pose itu tentu energinya berbeda ya. Jadi seperti kalau ibu bapak misalnya disuruh berdiri. Nah, berdirinya itu tolong berdiri dengan 10 pose. Nanti energinya beda-beda. Ada yang bikin capek, ada yang enggak gitu ya. Misalnya yang pertama, pose pertama kaki kanan diangkat 10 cm. Pose kedua diangkat 20 cm dan seterusnya. Nah, nanti energinya berbeda-beda. Nah, itu nanti akan kita copot kemudian kita buat 10 pose dengan energi yang berbeda-beda. Dengan software apa itu kita copot? Dengan Yasara. Kalau untuk posenya dengan software apa? Dengan Marvin Sketch. Nah, nanti dapat menjadi 10 pose dan itu akan kita kembalikan ya. Di antara 10 pose akan kita kembalikan ke sini. Itu nanti kalau ada salah satu yang RMSD-nya ya. Kalau sudah ikut kuliah saya tahu itu RMSD yang di bawah 2 angstrom berarti valid. Jadi nggak harus semua. Di antara 10 itu ada satu saja yang sudah di bawah 2 angstrom berarti sudah valid. Nah, ini ibaratnya begini, ibaratnya validasi itu ini. Ini yang selain yang kuning, ini ibaratnya rumah ya, rumah. Yang kuning ini tuan rumah. Nah, tuan rumah ini akan kita validasi. Itu benar rumahnya enggak sih? Nah, supaya kalau ada tamu itu bisa nerima tamu yang benar gitu. Caranya apa? Caranya ini kita copot, kita suruh ke pasar ibaratnya. Kemudian nanti suruh balik lagi. Bisa enggak dia balik? Tadinya berangkat dari ruang tamu. Sekarang baliknya kemana? Oh, baliknya bisa di ruang tamu dengan jarak atau parameter kevalitan di bawah 2 angstrom. Oh, berarti dia benar. Tapi kalau misalnya dari pasar balik, loh, tadi dari ruang tamu kok terus nyasarnya ke dapur. Wah, gawat ini. Nanti nerima tamu, tamunya dimasukin dapur nanti. Atau bahkan pulang dari pasar bukan ke ruang tamu tapi ke tetangga. Nanti nerima tamu dimasukkan ke tetangga, ibaratnya gitu. Cara umumnya seperti itu. Nah, sekarang ini kita bersihkan, kita new, kemudian kita yes. Nah, sekarang cara memisahkan gimana? Nah, ini kita file load ya secara objek tadi, kemudian kita oke di sini. Nah, sekali lagi ini tidak boleh digerakkan 3 dimensi. Sekarang akan kita copot ya. Kita akan copot rumahnya penghuninya tadi. Yang kuning tadi kita copot. Caranya kita klik kanan FMM tadi, klik kanan kemudian kita delete. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi ya. Nah, ini akan kita simpan file save as other file format. Kemudian 1 EKK, kemudian formatnya ini mol2 ya. Ini huruf abjad ya, jadi harus semut ya. Harus semut, dicari mol2 ya. Huruf abjad JKE. Nah, jangan keliru ML ya. Mindah lemari. Jangan keliru ML tapi mol2 ada O-nya nah ini. Mol2, sibil mol2 ini ya. Kemudian kita harus balik ke validasi ya. Caranya tadi kita DE, kita klik. Nah, ternyata udah divalidasi action. Nah, ini bintangnya itu kita hapus ya. Kita hapus. Kemudian kita ganti dengan nama protein titik mol2. Kemudian kita oke. Nah, udah kita simpan. Ini sekarang udah kita goyang-goyang nggak apa. Nah, udah nggak ada ya. Jadi obatnya udah nggak ada karena ini targetnya. Ini tadi dari ini. Nah, terjadi asam amino ya. Jadi kode asam amino itu ada yang 3 huruf, ada yang 1 huruf. Di sini pakai yang 3. Berarti di sini alanin 702, leusin 703, leusin lagi arginin, isoleunin, leusin, lisin ya, glutamin, treonin ya, glutamin lagi, penilalanin, lisin dan seterusnya gitu. Nah, sekarang kita kembali kita bersihkan layar.
kita tadi sudah mempreparasi menyiapkan protein. Sekarang targetnya bukan targetnya, obatnya yaitu FMM tadi akan kita pisahkan ya, akan kita dengan cara apa, load user objek, kemudian ini YOP tadi, ini bisa kita, yang atas kita klik kanan, kita delete. Nah, sehingga tinggal yang bawah ya, tinggal obatnya. Nah, ini akan kita simpan sebagai save as other file format, sama dengan yang tadi ya. Bedanya tadi diganti aja, proteinnya diganti dengan referen ligand ya. Dipakai huruf kecil ref_ligand .mol2. Kita oke. Nah, jadi kita sudah mempreparasi protein sama replikan. Ini kalau kita panggil lagi, sekarang sudah posisinya udah bagus, udah di tengah ya sekarang. Jadi protein kalau kita load, kita panggil. Jangan lupa ini tipe filenya harus sama mol sibil. Nah, tadi kan FME-nya di bawah, tidak fokus. Nah, tapi kalau sudah kita preparasi jadi fokus, nanti bisa di tengah. Nah, ini kalau kita klik F, nah obatnya sudah di situ ya. Kalau kita warnai, klik kanan, kita color, kita kasih warna kuning atau merah misalnya. Nah, nanti yang merah ini adalah FMM ya, referen ligand. Nah, itulah kenapa namanya PLAN ya, protein. Jadi PLAN itu singkatan protein ligand, PL, N itu ANT itu semut ya, bahasa Inggrisnya semut, N, kemudian S ya, jadi plants. Nah, jadi si Opner ini itu nggak tahu dia makanannya apa ya. Dia pinter banget menyelidiki bagaimana semut itu dengan feromonnya itu dari sarang itu ke makanan ya. Itu pakai kode kimia feromon itu. Nah, dia itu meniru itu. Nah, sehingga dongengnya itu pakai istilahnya ACO ya. ACO, A-nya itu N ya. Kalau kita buka di webnya nanti ada di situ. Jadi PLAN, jadi protein ligand N system. Jadi harus ada ligandnya. Ada dongeng yang tidak pakai ligand, kosongan gitu loh. Jadi hanya targetnya aja, nggak ada ligandnya. Nah, sebenarnya kita bisa juga memodifikasi, tapi kalau saya lebih senang kalau ada pembandingnya ya. Kalau nggak ada pembandingnya itu, kalau untuk penemuan obat riskan ya. Tapi kalau hanya untuk jurnal apa itu ya nggak masalah. Tapi kalau untuk penemuan obat benar itu kan perlu pembanding. Jadi kita misalnya mau menemukan apa, harus ada pembanding obat yang sudah eksis ya. Nah, jadi misalnya saya ingin menemukan obat yang menyaingi paracetamol, ya pembandingnya harus paracetamol ya. Atau obat lain tapi nanti paracetamol didongengkan di situ, seperti itu ya. Nah, jadi kelemahan, ada yang menyebut kelemahan PLAN ini adalah dia nggak bisa kosongan ya. Kalau yang lain tuh bisa kosongan, dongeng kosongan ya. Sebenarnya bisa di rekayasa ya, tapi kalau saya lebih senang kalau ada pembandingnya jelas gitu ya. Orang dikatakan pinter kalau ada yang lebih bodoh ya. Orang dikatakan kaya kalau ada yang lebih miskin gitu ya. Jadi harus ada pembanding, perlu itu ya. Jadi kadang-kadang ada jurnal menguji in vitro, misalnya antioksidan. Oh, obat ini atau senyawa kandungan ini sebagai antioksidan, tapi nggak disertai pembanding. Pembandingnya apa? Nah, jadi sebaiknya dikasih pembanding sehingga bisa dikorelasikan dengan dongeng. Misalnya antioksidan, pembandingnya vitamin C atau senyawa lain atau vitamin E misalnya. Jadi kita tahu, oh kekuatannya segini. Kalau tidak dikasih pembanding ya berarti ya kurang bagus menurut saya. Oke, jadi kita sudah punya preparasi
apa namanya, protein dan replikan. Nah, untuk docking itu kita perlu protein, replikan, sama ligan. Nah, ligannya dari mana? Ligannya dari replikan tadi yang dibuat 10 konformasi dengan energi yang berbeda-beda. Caranya kita buka Marvin Scat ya. Jadi kalau yang sudah menginstal Marvin itu di desktop ada 3, kita pakai yang Marvin Scat ya. Nah, kita akan load ya. Jadi kita akan load kembali ke folder kerja ya. Jadi pertemuan kedua, action. Nah, tadi kita punya ini replikan, kita load di sini. Ini 200, kita 100 saja biar nggak kebesar. Nah, ini akan kita rapikan dengan cara struktur clean 2D, clean and 2D. Nah, seperti ini. Kebetulan di sini tidak ada yang harus direvisi, tapi kalau direvisi biasanya ada apa? Ada ini ya, N ya. Jadi N-nya ini ada garis merah di bawahnya. Ini harus kita revisi, jadi klik, kita cari atom N, kemudian kita tempelkan di sini, klik. Nah, ternyata dia positif ya. Seperti itu ya. Yang lain tidak ada ya. Nah, ini akan kita buat. Nah, ini salah satu kelebihannya. Kita dockingkan itu untuk apa? Untuk per oral atau untuk hutan. Untuk dioleskan ke tangan atau yang lain. Nah, itu tergantung pH. Jadi di software lain nggak ada ini ya. Di software ini ada, kalau per oral berarti pH-nya pH tubuh 7,4. Sehingga ini akan kita buat 7,4. Caranya tool protonation measure microspice. Di sini pada pH 7,4 ya. Jadi molekul itu pada pH, berbagai pH itu bisa berbeda bentuk ionnya. Makanya ini kita sesuaikan dengan simulasi di tubuh kita 7,4. Kita oke. Kemudian minta lisensi, tidak punya lisensi, kita oke. Nah, jadi ini strukturnya FMM tadi. Kita klik kanan, kemudian kita save as ya. Kita save as, jangan lupa kembali ke folder kerja. Jadi selalu ke folder kerja di kelas HKSS ya. Pertemuan kedua di action. Kita simpan di sini. Nah, kita bisa menyimpan sebagai replikan, atau kalau tahu senyawanya langsung kita tulis FMM gitu ya, nggak apa-apa, FMM. Nah, ini underscore 2 dimensi ya, jadi 2 dimensi MRV ya. Nah, ini nanti akan kita jadikan 3 dimensi dengan pose 10 pose tadi. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita tutup ya. Kita tutup juga. Kita bersihkan layar dengan cara apa? File, new, clear dash ya. Nah, bersih ya. Nah, sekarang akan kita panggil tadi FMM2D tadi. Kita open ya. Ini FMM2D. Kita buka. Nah, kita akan jadikan 10 konformasi ya. Jadi ini kelebihan Marvin ini bisa membuat 10 pose. Kalau Hypercam yang kemarin ikut kelas saya HKSA itu hanya bisa 1 pose terstabil. Kalau di sini bisa 10, 20, 500 dan seterusnya ya. Ini kelebihan Marvin. Dan Marvin ini pernah saya gunakan untuk mengoptimasi sintesis obat temuan saya algetika ya. Jadi kalau yang dari kimia tentu sangat paham.
kalau kita sintesis itu kadang-kadang tidak optimal, perlu kita optimasi sintesis biar rendemennya besar. Nah itu kalau obatnya mahal, kita akan melakukan percobaan dengan berbagai pH. Itu kalau obatnya misalnya 5 gram 6 juta gitu kan, sayang kan. Nah sehingga saya udah melakukan penelitian dengan senyawa saya. Karena penelitian saya coba satu-satu, pH 1, pH 2 dan seterusnya. Kemudian saya hubungkan dengan komputasi dan ternyata bisa dilakukan jalan pintas dengan menghitung dengan cara komputasi. Nah kembali ke sini, ini akan saya buat 10 konformasi dengan cara tool conformation conformer. Di sini ada energi ya, kilokalori per mol ya. Jadi optimasi kita itu pakai dengan energi nantinya ya. Cuma di sini sudah include ya, tidak bisa memilih. Kalau di hipercam kita bisa memilih energinya dengan apa, misalnya dengan AM1, PM3 dan seterusnya ya. Di sini tidak bisa memilih. Nah, saya pernah diserang sama kolega kan. Oh, Pak Hari itu enggak ada optimasi geometri, ada. Ini di sini ya, optimasi geometri ya. Ya, jadi saya di kampus punya rival ya yang selalu berdebat ya. Saya menggunakan yang gratis plan, beliau menggunakan MOE. Nah, sehingga saya lebih ke praktek, beliau teori ya, sehingga sering mengadakan perdebatan begitu. Jadi, tapi sampai Pak Hari nggak ada perbaikan ini PDB. Ya saya udah percaya dengan SCFP kalau beliau, kalau MOE bisa kita perbaiki PDB ya. Ya monggo saja ya. Yang jelas kalau saya yang penting kita praktekkan ya, misalnya untuk menemukan obat kemudian diuji konfirmasi secara preklinik ya, langsung aja ya. Kalau dengan teori validasi itu boleh, tapi ujung-ujungnya kan harus dibuktikan dengan uji hewan ya. Nah seperti itu. Sehingga ini kita lanjutkan, kita pilih 10, kemudian kita oke. Kemudian minta lisensi nanti kita oke saja. No lisensi ya, kita oke. Nah di sini ada kiri atas ada 10 konformasi dengan pose yang berbeda dan energi berbeda ini ya. Jadi ini 10 di sini. Nah ini energinya beda-beda. Yang kita perlukan adalah pose mana pada saat nempel di target itu paling bagus, paling stabil. Ya, jadi ini yang diinginkan Ochsner, pengen ketika saya laporin software Anda saya gunakan untuk penemuan obat. Oh ya, saya nggak peduli, saya nggak pernah mikir katanya. Yang saya pikirkan saya mau menjelaskan bagaimana obat menduduki target itu dengan nyaman itu gimana. Nah, nanti kita akan lihat di sini yang paling nyaman itu pose berapa ya. Nah, jadi pose jomblo dengan pose setelah pasangan itu akan beda ya. Mungkin kalau kita berdiri sendiri ibaratnya mungkin lebih enak kalau kakinya kita angkat 1 misalnya atau 10 cm. Tapi pada saat kita berpasangan dengan orang lain itu belum tentu yang pose itu seperti itu ibarat. Nah ini akan kita simpan sebagai ligan MOL2. Jadi save as. Jangan lupa di tempat yang folder yang sama ya. Jadi jangan sampai nyasar ke tetangga. Di E ya, kita di E. Di kelas online di pertemuan kedua ya. Jadi kelas online di pertemuan kedua di action di validasi. Nah, ini jangan lupa di sini tipe filenya MOL2 sekarang ya. Jadi tipe filenya sudah MOL2, di sini adalah tripos MOL2 ya. Nah, jadi ini huruf abjad juga ST ya, ini tripos MOL2. Nah, tadi kita sudah punya tipe file MOL2 yaitu protein dan replikan. Sekarang kita akan menamakan ligan ya. Ligan MOL2. Nah, seperti itu kita save. Nah, jadi di sini di folder kerja itu harus ada bahan namanya apa? Protein, replikan, dan ligan. Untuk validasi ligannya itu dari replikan.
untuk molekul uji, liganya adalah ligan molekul uji. Replikanya tetap, karena itu untuk membandingkan nanti begitu. Nah, jadi setelah itu kita tutup di sini. Nah, kita tutup, kita akan cek ya. Kita akan cek di folder validasi. Nah, di folder validasi ini kita tadi nyiapin apa? Nah, ada FMN2D, ada 1 EKK, ini PDB, ini yang YOP-nya. Ada ligan, tipe file MOL2, protein, tipe file MOL2, dan replikan tipe file MOL2. Ini bahan untuk docking ya. Jadi dalam metode docking nanti metode molekuler docking bahan. Nah, bahannya yaitu kode PDB atau struktur PDB ya. Kemudian senyawa uji misalnya dan seterusnya nanti. Nah, sekarang alatnya ya. Jadi ini untuk bisa docking kita perlu software ya. Softwarenya akan kita ambil dari yang sudah saya share di mana, di grup ya. Di situ saya share di situ adalah CMD ya, di grup saya bilangin ada 4 software yang tidak perlu diinstal, hanya perlu ditaruh. Setelah di-download ditaruh di folder kerja, yaitu apa? CMD, kemudian Ming ya. Kemudian PC4PYP dan Plan ya, 4 ini. 4 ini setiap kita docking harus ada di folder. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, kita sebentar lagi akan merunning ya, running docking dengan 2 coding, 2 baris ya. Dulu ada belasan baris, bayangkan. Dulu ada belasan baris dan harus pindah-pindah dari Linux ke Windows atas jasa Pak Satyo Nuryati, dosen IT UTY, itu menjadi 2 baris dan langsung ke CMD Windows. Nah, luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, mungkin perlu saya buka diskusi ya. Oke. Saya stop dulu, stop share. Oke, ada yang bertanya? Dipersilahkan. Silakan, ada pertanyaan? Khususnya yang mungkin ada yang baru pertama ketemu saya tentang docking. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Saya buka diskusi di sini. Sudah jelas semua? Selamat siang Pak, saya Ibu. Oh ya, silakan. Iya Pak, saya pemula Pak. Oke. Saya basicnya kimia. Oh ya. Baru tentang docking mungkin. Tadi saya sedikit terlewat tentang cara membersihkan air di kalau melakukan docking seperti itu bisa diringkas. Oh, boleh. Boleh. Oke. Terima kasih. Saya ulangi ini ya. Saya share screen lagi tentang cara menghilangkan air. Nah, ada yang bertanya enggak? Kenapa kok air harus dihilangkan? Jadi air itu dihilangkan salah satunya adalah merupakan kesepakatan ya, protokol docking. Kenapa kok dihilangkan? Untuk memperingan kerja laptop. Terus apa enggak salah nanti? Kan di tubuh kita ada air, kenapa dihilangkan? Tidak. Kenapa? Karena nanti pada saat uji molekul juga tidak ada air. Artinya perlakuannya sama. Sehingga kesalahannya diharapkan kecil. Tetapi ada tetapinya juga.
ada yang mencoba meneliti bagaimana kalau air tidak dihilangkan. Ternyata kalau air tidak dihilangkan itu energinya mendekati energi yang nyata. Ya jelas kan tubuh kita banyak air terus airnya dihilangkan, jelas berbeda aja. Jadi ada penelitian yang kalau airnya tidak dihilangkan itu energinya mendekati yang nyata. Tapi kesepakatannya dihilangkan, nggak apa-apa. Karena apa? Karena saat uji molekul juga tanpa air begitu. Nah, pengalaman saya juga bisa untuk memperbaiki validasi. Jadi pada saat validasi kita di atas 2 atau lebih besar 2 angstrom, kemudian saya sisakan misalnya 7 molekul air dekatnya refligan, ternyata bisa membuat RMSD-nya menjadi valid begitu. Nah, kita akan coba lagi ya, load PDB file tadi. Jadi cara menghilangkan air itu kalau dari sini itu kelamaan ya. Ini ada di mol A bawah, ini kan ada HO. Kalau kita pencet satu-satu lama ya, sehingga yang simpel adalah lewat edit delete water ya. Edit delete water, klik, nah langsung hilang airnya. Nah, begitu. Bagaimana, Ibu? Ya, cukup jelas Pak. Yang berikut Pak terkait protein. Ya. Dengan obat itu kalau kita punya misalkan senyawa kalau misalnya saya kan tentang kimia bahan alam nih Pak. Ya. Saya ingin melihat senyawa yang saya teliti ini dengan target penyakit tertentu. Misalnya kanker. Ya. Kankernya bisa pembuluh darah. Oke. Strategi yang apa? Oke. Jadi cara atau langkahnya pertama targetnya berupa protein itu kita cari kode PDB-nya. Biasanya banyak alternatif ya. Jadi satu enzim itu bisa jadi kode PDB-nya lebih dari 1, nggak apa-apa, tinggal kita pilih. Kemudian setelah kita pilih harus kita validasi. Nah, kita akan melakukan validasi untuk anti kanker kolon ini nanti. Nah, setelah valid, nanti senyawa ibu didokengkan. Nah, setelah didokengkan nanti yang paling stabil, kalau di sini yang paling stabil biasanya untuk parameter RMSD, tapi kalau senyawa uji itu yang paling stabil itu untuk interaksi obat reseptor. Karena yang paling stabil itu yang ada di alam ya, sehingga yang paling stabil itulah akan kita buat PDB, kemudian akan kita lihat interaksi obat dan targetnya. Nanti di akhir acara kita akan lakukan itu ya. Jadi setelah kita mendesain molekul baru, terus nanti kita akan memprediksi bagaimana interaksi desain kita itu nanti dengan targetnya seperti apa. Asam-asam amino apa saja yang berinteraksi, kemudian ikatannya, jenis interaksinya dengan ikatan hidrogen atau hidrofob. Itu tergantung software. Kalau nanti akan kita pakai Lickplot, itu biasanya cuma 2, yaitu interaksi hidrofob atau ikatan hidrogen. Tapi kalau software lain ada juga interaksi antar kutub misalnya kayak Cimoe misalnya. Itu tergantung softwarenya. Seperti itu Ibu. Ada pertanyaan lagi? Artinya Pak, saya punya terus Boleh. Bagus. Ada lagi? Memang artinya semakin depan aplikasi atau kita semakin diperkaya dengan informasi yang terbaru. Betul. Tetapi biasanya ada kesamaan ya. Jadi biasanya kesamaannya pasti ada. Jadi misalnya sesuatu struktur atau senyawa kita visualisasi dengan MOE, kemudian dengan Lickplot itu ada kesamaan biasanya. Misalnya asam amino yang paling penting itu apa? Seperti itu ya. Jadi misalnya kayak
analgetik itu ada istilahnya fingerprint ya, sidik jari. Itu kalau ada analgetik yang berinteraksi dengan serin 530 itu biasanya bagus. Misalnya seperti itu gitu. Jadi setiap software ada perbedaannya tapi ada persamaannya juga begitu. Tinggal yang satu mungkin menunjukkan ikatan apa, yang satunya tidak misalnya. Seperti misalnya kalau nggak salah likopen ya, likopen itu kalau kita lihat interaksinya di MOE nggak ada apa-apa, nggak ada interaksi coba. Padahal dia itu untuk anti kanker prostat. Nah, mungkin di software lain bisa dikenali, di MOE nggak bisa, jadi bersih itu ya, nggak ada interaksi. Lu kok bisa? Nah itulah begitu. Ada pertanyaan lagi? Sebenarnya banyak Pak, tapi biar nanti di kelas berikutnya. Boleh ya. Oke ya. Boleh bisa ya. Bu Ratna dari Universitas apa ya? Izin Pak, ini nama email saya Ratna, tapi nama saya saya dari Kuncen sama Bu Eva. Oh sama Bu Eva. Oh iya. Oke. Oh iya boleh. Baik, kalau nggak ada kita lanjut dengan running talking. Jadi untuk merunning kita double klik kiri CMD ya. Nah seperti ini ya. Jadi CMD itu tidak usah diinstal, cukup ditaruh di folder kerja. Pada saat mau digunakan kita double klik kiri, nanti ada seperti ini. Kalau ada yang tidak bisa menghubungi saya ya. Di sekian 100 itu ada juga 1-2 yang lu kok nggak bisa Pak dibuka. Itu ada caranya, yaitu CMD aslinya kita sandingkan. Jangan di-replace tapi disandingkan, terus nanti kita klik bisa. Karena ini CMD ini di laptop kita ada CMD asli. Ini CMD-nya udah bikinan Pak Satyo ini ya, untuk khusus untuk docking. Kita akan coding ya, memerintahkan. Tadi sudah ada plan, kita akan panggil plan ya, dengan huruf kecil tadi plan. Kemudian spasi, strap, mode bind ya. Jadi kita minta untuk diikatkan refrigan. Titik molto tipe filenya. Kemudian spasi. Kemudian sebentar. Jadi molto spasi 5. Kemudian protein molto. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada binding site center dan binding site radius ya. Jadi di dalam plan ini softwarenya itu interaksi obat reseptor itu disediakan bola di situ ya. Jadi nanti disitulah mengadakan optimasi interaksi dalam bentuk bola. Kalau dalam Autodoc, kalau yang sudah pernah menggunakan Autodoc itu namanya grid box, bentuknya box. Dan itu setiap peneliti harus mencari sendiri grid box-nya itu. Kalau di plan itu sudah dibuatkan namanya grid ball ya. Jadi setiap peneliti dengan kode PDB yang sama itu sama grid ball-nya. Grid ball. Nah, itu keistimewaannya. Sehingga apa? Sehingga ada mahasiswa peserta saya dari S2 IPB, Mas Algi namanya, itu sempat katanya stres. Saya stres Pak, kenapa? Pakai Autodoc. Saya dengan dosen saya kok beda ya Pak? Ya beda kan, nggak janjian. Ya, jadi dosennya membuat gridbox sendiri, Mas Algi membuat gridbox sendiri. Dan memang seperti itu Autodoc itu, sehingga bisa beda dan kemungkinan 99,9% beda. Kemudian saya kenalkan dengan plan. Nah begitu kenal plan kayak gini dia senang banget. Ternyata sama Pak. Terus dia lapor ke dosennya. Dosennya nggak percaya. Terus dosennya dianjurkan ikut kelas saya. Terus ikut. Akhirnya dosennya baru percaya. Oh iya ternyata. Nah, saking senangnya
Mas Algi ini terus mendongengkan kandungan daun salam 300 molekul. Ya. Dari dalam daun salam itu ada 300 molekul, coba. Terus saya bilang, kenapa didongengkan semua? Dalam farmasi, obat itu hanya bekerja kalau bisa melampaui minimal efek konsentrasi MEC. Itu pelajaran farmakologi. Jadi sekuat apapun, sebagus apapun obat, kalau tidak mencapai MEC nggak ada gunanya. Misalnya, biasanya paracetamol kan 500 mg kita makan ya, misalnya. Terus kita makannya cuma harusnya 500 mg, kita cuma makan 5 mg, ya nggak akan berefek. Nah, terus dia jawab apa? Enggak Pak, saya pengen sebenarnya di dalam daun salam itu ada nggak molekul yang bagus? Nah ternyata dari hasil dok itu ada ternyata, tapi kadarnya kecil banget. Berarti itu tidak di dalam daun salam tidak mempunyai efek, tapi dia sebenarnya punya efek. Akhirnya itu bisa disintesis menjadi kandidat obat baru. Nah seperti itu ceritanya. Jadi di sini Nah di sini ada warning. VDW radius tidak diketahui, SO2 requested. Nah, ini termasuk kelemahan tapi juga sebenarnya nggak diperhatikan nggak apa-apa. Jadi di sini ceritanya gini. Waktu bikin program itu katanya O-nya itu huruf kecil ya, lupa ya. Yang bikin program itu lupa waktu SO2 itu O-nya huruf kecil. Nah, sehingga dia nggak mengenali SO2 O-nya huruf besar. Sehingga ini nanti bisa kita hilangkan dengan mengganti atau merevisi menjadi O kecil, dan itu dilakukan dengan notepad ya, software notepad yang saya kasih. Nah akan kita buktikan supaya ini hilang, akan kita buktikan ya, kita buktikan dulu. Ini akan kita buka ya, jadi replikannya kita klik kanan, kita akan edit dengan notepad. Nah, di sini kelihatan ya, notepad. Ini kita tutup. Nah, di sini FMM ya, FMM. Kita cari yang O-nya tadi ya. Nah, jadi kita cari yang SO2 ya. Nah, di sini kelihatannya nomor 5 ini ada SO2. O-nya itu huruf besar ya. Nah, padahal waktu itu bikinnya O kecil, jadi kita ganti O kecil. Nah, ya. Kalau tidak kita lakukan, nggak apa-apa, nggak akan mempengaruhi skodok ya. Cuma mengganggu aja, mengganggunya kok nggak kenal, padahal ibaratnya udah ketemu kok bilang nggak kenal gitu ya. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya terpaksa nggak usah diganti ya nggak apa-apa, nggak akan membuat skodoknya salah, nggak apa-apa. Nah kemudian ligannya ya, karena ligan ini dibuat dari replikan, ini juga kita edit. Itu nanti ada 10 ya, 10 yang harus kita revisi ya. Nah di sini 10-nya itu ada di, kita cari ada 10. Nah di sini ya, di sini ada S ya, S. Nah kita revisi jadi titik O kecil 2. Nah jadi seperti itu, dan ada 10 molekul yang seperti itu ya. Karena ini isinya 10 ya. Tadi baru 1 dan ini 2 titik O2, kemudian 3 ini titik O2, ada yang keempat titik O2, 5 titik O2, kemudian 6
titik O2, kemudian 7, ya, titik O2. Jadi kalau tidak dilakukan nggak apa-apa, skodokingnya nggak akan berpengaruh. Nah ini 8 titik O2. Ini di buku saya biasanya ada lampirannya ya. Gugus-gugus apa yang perlu diedit ya. Di buku-buku saya biasanya ada di lampiran. Titik O2. Udah 10 ya. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewatan ya. Udah ya. Nah ini kita save ya, kita save. Bukan save as ya, tapi save ya. Jadi kita refresh tadi. Nah sekarang kita coba lagi ya, apakah masih ada ano-ano itu? Ya, caranya kita ketik lagi atau kita copy. Ini kita copy aja. Ya, sudah nggak ada ya, sudah hilang ya ano-anonya sudah. Oh iya, saya udah kenal kok katanya ya. Nah kemudian ini bending set center untuk 1 dan radius ya, grid ball untuk 1 EKK. Nah ini akan kita copy ya, Ctrl C. Kemudian kita akan buka PC4PYP template ini ya. Nah, ini templatenya. Ini akan kita ganti di sininya. Bending set radius sama center kita ganti Ctrl V. Dan ini kita save as ya. Kalau di sini save as ya. Save as sebagai PC 1 EKK. 1 EKK titik TXT ya. Jangan lupa TXT, kode apa? Tipe filenya TXT di sini, text dokumen TXT. Kemudian kita save. Kemudian kita coding yang terakhir yaitu dengan cara plan garis apa? Coding yang kedua plan spasi strip mode screen ya. SCREE double E PC plan config ya. Jadi PC itu singkatan plan config underscore 1 EKK. Titik TXT. Enter. Nah, kalau ada tanda run itu dia sedang menghitung ya. Nanti akan terhitung ada 10 konformasi dengan spot docking yang nah gitu. Ada yang kelewatan ya, mungkin ada 1 kelewatan mengedit tadi, kayaknya tadi baru 9 ya. Mungkin nomor 1-nya kelewatan ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini kemungkinan nomor 1-nya kelewat tadi 9 ya, kayaknya ada kelewatan nomor 1-nya. Nanti bisa kita cek ya. Betul ya. Jadi nomor 1-nya kelewatan. Makanya tadi yang pertama itu ini apa? Bilangnya tidak kenal tadi ya. Ada kelewatan nomor 1 tadi ya. Enggak masalah ya. Nah, yang lainnya nanti ini tadi kan karena kelewatan makanya masih ada tidak kenal katanya. Nanti yang kedua sudah nggak ada itu ya, karena sudah kita edit tadi. Kalau mau diulang bisa juga ini ya. Jadi kalau mau diulang ini kita
kita ulang, kita tutup ya. Ya, ini ada result kita delete ya. Nah, kita ulang lagi ya supaya smooth plan. Step strip mode kain basi replikan dek molto 5 protein molto enter ya kan, plan spasi strip mode screen pc underscore 1 ekk titik txt enter. Nah, ada yang salah? Nah, nggak mau kenapa? Karena codingnya salah ya. Jadi POC ya. Jadi harusnya plan spasi strip mode screen pc underscore 1 ekk titik txt enter ya. Nah, nanti nggak ada lagi nanti itu yang ano. Nah kan udah nggak ada kan. Jadi nanti setelah 10 nanti akan kita ambil yang terstabil, kita sandingkan dengan replikan ya. Kita hitung RMSD kalau valid di bawah 2 angstrom. Nah, biasanya kalau software lain kayak Moe itu tidak mesti yang paling stabil paling valid, enggak. Jadi semua dihitung RMSD-nya dari ligan 1, 2, 3 sampai 10 dihitung semua. Kenapa? Karena bayar ya. 1 tahun 50 juta. Nah, kalau kita kan gratis, ngitung sendiri nggak apa-apa, sebentar kan. Dan biasanya kalau di plan itu yang paling stabil langsung valid. Itu biasanya. Kalau ada yang tidak biasa itu kecuali. Biasanya 10 konfirmasi sudah valid. Tapi pada saat COVID, anti COVID itu 6LU7, saya nggak bisa memvalidkan dengan 10, tapi dengan 20. 20 konfirmasi dan itu harus kita ikat ya, karena ternyata bisa lari dia ya. Yang sudah valid besok paginya lari. Untungnya saya ikat, jadi nggak bisa lari dia. Dan itu masih belum bisa dijelaskan kenapa pose molekul saya simpan kok bisa berubah ya. Selama ini nggak pernah. Baru saat zaman COVID itu bisa berubah. Ya. Kalau rival saya bilangnya, software Pak Hari error itu, nggak error. Ya, nggak error. Itu suatu saya meyakini suatu molekul itu sebenarnya kan bisa bergerak ya. Ada gerakan punter, ada gerakan pegas. Ya, terbukti dengan adanya spektra inframerah. Jadi bisa bergerak dia ya. Kalau kita kembali ke agama itu kan yang kita lihat benda mati kan sebenarnya hidup sebenarnya ya. Ya, gunung itu kan sebenarnya benda hidup. Kita lihat di dunia benda mati, termasuk molekul itu sebenarnya benda hidup itu ya. Nah, jadi untuk amannya yang sudah valid itu kita ikat sehingga besoknya ya tetap valid kalau sekali valid. Tapi kalau nggak kita ikat, besoknya udah lari, berarti kita nggak punya bukti valid begitu. Ini sambil menunggu, ini mungkin perlu beberapa menit ya. Kalau saat COVID 6LU7 itu butuhnya dari malam sampai luhur ya. Lama banget ya, karena molekulnya gede. Kalau ini mungkin nggak sampai 1 jam. Tapi lumayan berapa menit, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada pertanyaan? Saya stop sharing dulu. Silakan kalau ada yang bertanya.
Satu lagi kelebihan di plan ini, kita bisa pakai bukti statistik ya. Jadi di jurnal biasanya tidak pakai statistik ya. Jadi misalnya molekul 1 lebih stabil, langsung dia ya. Pernah ada jurnal Squadokinya minus 93, yang satunya referennya minus 9,2, yang satunya 9,3. Terus dia bilang, molekul saya lebih bagus, lebih minus 9,3. Saya tanyakan, apa buktinya lebih bagus? Kan 9,3 lebih bagus dibanding 9,2. Minus 9,3 yang minus 9,2. Saya bilang harus ada bukti statistik. Nah, kalau dengan plan bisa nanti kita uji statistik ya. Jadi kalau misalnya seorang mahasiswa IP saya lebih bagus misalnya. Oh, nilai saya lebih bagus. Buktinya nilai saya kan 85 misalnya, yang satunya 84 misalnya. Ya, ternyata setelah dihitung IP-nya sama. Sama-sama dapat A atau B misalnya kan. Nah, demikian juga di dalam Squadoc ini. Kalau dengan software lain bisa mengatakan lebih besar atau lebih bagus tanpa statistik. Kalau di plan bisa dengan statistik. Dengan kepercayaan berapa persen kita bisa menyatakan molekul saya lebih bagus. Nah, itu kelebihan dari plan ya. Ada pertanyaan? Pernyataan juga boleh. Masih nunggu running ya, masih nunggu running. Ya, belum muncul ya. Lumayan, molekulnya tadi kan agak lumayan ya. Meskipun masih kalah dibanding N3-nya anti-COVID ya. 6LU7 itu dari malam jam 7 sampai jam 1 siang gitu ya, baru selesai. Kalau ini mudah-mudahan nggak sampai berjam-jam ya. Ada pertanyaan? Pak Haryanto, ada pertanyaan? Pak Rahmat? Bu Tuti? Bu Eva? Bu Clara? Kalau yang ada pertanyaan silakan. Masih belum ada. Ya, silakan. Saya share screen lagi sampai mana ininya, ngitungnya. Ternyata masih ngitungnya sebentar. Ya, silakan. Itu Ibu Clara ada bertanya lewat kolom komentar Google Meet. Halo. Oh, hanya sebentar. Ada yang menunggu diizinkan siapa ya? Oke. Bu Clara terlempar. Ada pertanyaan? Silakan. Izin Pak, tadi saya ada bertanya lewat chat Google Meet. Oh ya, sebentar. Lewat Google. Oh ya, sebaiknya apa ini? Kecil. Sebetulnya obat karena mikrofon saya sedang rusak untuk plan. Hasil adokannya akan menghasilkan 10 konfirmasi
Betul. Jadi nanti hasil dockingnya 10 konformasi dan apakah jenis docking offline fleksibel, Pak? Oh ya, bagus. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Justru kita memilih plan ini karena fleksibel ya. Dua-duanya fleksibel ya. Nah, sehingga apa? Sehingga tanpa perlu molekuler dinamik itu saya sudah membuktikan hasilnya sesuai. Nah, jadi untuk docking software docking yang semi fleksibel ya, seperti misalnya kalau semi fleksibel itu yang fleksibel cuma ligannya, targetnya nggak fleksibel ya. Nah, sehingga apa? Sehingga beberapa jurnal itu minta molekuler dinamik. Nah, kalau di sini pengalaman saya tidak memerlukan molekuler dinamik karena dua-duanya sudah fleksibel. Dan ini sesuai dengan pernyataan Mas Algi yang tadi saya ceritakan. Saking senangnya itu dia nggak perlu lagi molekuler dinamik. Kalau mau ditambah lebih bagus ya. Tapi kalau enggak itu sudah memenuhi syarat karena keduanya fleksibel ya. Jadi ada di webnya itu menjelaskan bahwa plan ini keduanya fleksibel begitu. Ada lagi? Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Itu kalau saya pakai Pina itu kan saya mesti setting grid boxnya Pak. Betul. Biasanya ya. Tadi dikatakan kalau grid ball-nya itu kan sama Pak ya. Betul. Kalau dengan grid box yang berbeda, itu apakah ada kemungkinan hasilnya juga beda Pak? Ada kemungkinan. Jadi untuk apa? Jadi kalau yang plan ini pembuat softwarenya itu kan sudah membuat bagaimana cara untuk menghindari kesalahan setiap pemakai sehingga grid ball-nya udah dibuatkan kan begitu kan. Ini tujuannya dari pembuat software. Tetapi ada tetapinya. Kalau teman saya dia bikin sendiri karena dia merasa lebih pintar dari yang bikin program, yaitu monggo. Nah, seperti itu. Tapi pengalaman saya dengan yang dibuat oleh yang bersangkutan itu fake ya. Saya menemukan obat dengan plan itu sampai uji in vivo ya, tinggal uji klinik ya. Karena butuh dana ya. Jadi sampai uji in vivo itu sesuai begitu. Jadi kalau saya percaya dengan pembuat software. Tapi kalau yang mau ngerubah-ngerubah ya monggo saja. Apalagi kalau hanya untuk jurnal kan tanpa resiko. Tapi kalau untuk penemuan obat kan resiko kan. Kalau untuk jurnal itu jurnal salah juga nggak akan dihukum kan. Tapi kalau bikin obat-obatnya salah itu resikonya besar. Nah jadi seperti itu. Jadi ada juga yang mencoba mengotak-atik itu grid ball-nya tadi. Nah seperti itu. Selanjutnya Pak, apakah ada kemungkinan ya. Apakah ada kemungkinan kalau molekulnya terlalu besar nggak bisa masuk di grid ball-nya plan? Ya jadi sepanjang sepanjang dia bukan protein itu menurut saya masih bisa ya. Proteinnya terlalu besar nggak bisa. Kalau proteinnya terlalu besar nggak bisa. Apakah ada kemungkinan proteinnya terlalu besar sehingga tidak dapat masuk ke dalam grid ball? Gitu Pak. Oh enggak, kemungkinannya tidak. Karena gini, jadi grid ball itu kan bagian dari protein. Jadi poketnya itu ya, poketnya. Nah, kalau kita mau mendokingkan itu sebaiknya itu dipilih kode PDB yang kira-kira mendekati molekul kita begitu. Jadi misalnya satu target itu kan liganya bisa beda-beda. Nah itu ref liganya itu bisa beda-beda. Nah kalau kita punya molekul kecil misalnya ya, kita mau punya molekul kecil dimasukkan ke kode PDB yang itunya besar, ya tentu nggak punya efek, nanti kalah kita dari segi metode. Nah jadi harus pandai-pandai memilih. Maksud saya
apakah suatu saat maksud saya apakah suatu saat menemui protein begitu saya masukkan kemudian proteinnya begitu saya masukkan ke gridball apa enggak ternyata enggak proteinnya terlalu besar gitu Pak maksud saya proteinnya terlalu besar gitu Pak maksud saya Oh bukan, jadi gridball itu justru lebih kecil dari protein. Gridball itu bagian dari protein. Kan proteinnya tadi kan gede banget. Nah itu di dalam protein yang gede banget itu ada bola di situ untuk interaksi obat reseptor. Nah reseptor itu kan interaksinya dengan asam amino ya. Jadi kalau suatu target tadi seperti EGFR tadi itu kan proteinnya banyak banget ya. Nah itu yang bolanya itu hanya bagian kecil ya, bagian kecil untuk berguling-gulingnya obat. Nanti interaksinya dengan asam amino dari target begitu ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya, jadi ya. Jadi pocket lebih kecil Pak. Ya? Betul lebih kecil. Tidak lebih gede dari protein. Itu bagian dari ya betul. Oke. Udah paham ya? Oke. Ada lagi? Nih. Ada lagi yang lain? Izin Pak, jadi kalau gridball itu Ya. dia cuma mencakup bagian binding pocket dari si protein aja ya? Betul. Jadi itu bagian pocketnya ya. Kalau di Moe itu ada pocket ya. Pernah pakai Moe? Pernah Pak. Saya biasa pakai Belum pernah. Ya. Oke. Jadi sambil ini udah kalau belum selesai ini runningnya. Oh ini saya share screen ya. Baru nomor 2 tapi nggak apa-apa. Saya share ke screen supaya nanti audien tahu ya bahwa nanti sambil nunggu nanti saya tunjukin pocketnya Moe ya. Nah seperti ini ya. Jadi ini sudah baru ngitung ya. Minus 144. Nah, jadi skor di sini itu berbeda dengan docking yang lain. Skor di sini tidak punya satuan ya. Kalau yang lain itu skor dockingnya punya satuan energi interaksi obat reseptor dengan satuan kilokalori per mol. Tetapi kalau di plan itu sudah dibagi dengan sesuatu yang punya satuan. Jadi satuannya hilang. Tetapi berbanding lurus dengan energi. Itu bedanya ya. Makanya bisa besar ya. Jadi kalau ada pertanyaan, skor docking di plan tidak punya satuan, tapi berbanding lurus dengan energi begitu. Nah akan saya share tentang Moe ya. Saya share Moe kayak apa yang pocket tadi. Di PC, kemudian di C, kemudian di program file. Moe 2008 ada 2010 ada 2008 ya. Nah di sini ada bin ada simbol Moe di sini. Nah jadi kalau Moe seperti ini krek-krekan ini ya. Open. Kita akan lihat. Nah ini ada satu ART, satu EKK ini, kemudian ada satu EKK ini. Nah, kalau di sini select ligand, kemudian select pocket ya, pocket. Nah, dan compute ligand interaksi. Nah, di sini ya. Nanti saya kasih contoh yang lain ini.
Kayaknya agak ini apa namanya, kurang bagus ya, kurang jelas ini ya. Saya ganti kode PDB lain ya. Kita tutup dulu. Close. Ya. Paracetamol ya, yang gampang ya. Paracetamol dengan ini 6 kok. Select ligand, select pocket, compute interaksi, interaksi ligand interaksi. Nah, ini hemoglobinnya ya. Nah ini ya, jadi ini, nah jadi kalau di MOE ini, nah ini ya, ada penilalanin 209, 381, 210, tirosin 385 ya, treonin 206, ini paracetamol ini ya. Bagaimana kalau di Lick plot ya? Nah jadi biasanya ada kesamaan nanti ya, ada kesamaan. Kita coba kita buka Lick plot ya. Yang paracetamol di desktop. Jadi biasanya setiap software itu ada persamaan, tapi nggak bisa persis, mungkin yang penting-penting aja sama. Saya kebuka ya. Kita coba kita bandingkan 2 ya, 2. Paracetamol. Mulai dari docking yang kombinasi itu ya. Kombinasi tahun berapa ya? Kita yang M mungkin ya. Kombinasi. Nah, paracetamol ya. Nah, ini paracetamol ya. Kita sandingkan ya. Ini yang paracetamol dengan Lick plot ya. Kemudian yang satunya dengan MOE tadi. Ini siapa itu? Ya, ya. Jadi penilalanin 209 di sini ada juga ya. Ya.
Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan seterusnya ya. Jadi biasanya ada persamaan tapi nggak sama persis ya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Kalau di sini yang kelihatan 1, 2, 3, 4, 5, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Bahkan di sini ada interaksi hidrogen ya. Ya, ada 209 dan 210 ini ikatan hidrogen, di sini nggak ada. Oke, kita kembali ke running ya. Ya, baru nomor 3 ternyata ya. Jadi nanti yang paling stabil kita sandingkan dengan replikan, kemudian kita hitung RMSD-nya. Dari sini ada pertanyaan. Jadi sekali lagi pocket tadi adalah bagian dari target yang berisi asam-asam amino yang penting ya, yang berinteraksi dengan obat. Jadi PDB itu biasanya mengandung referen ligan atau obat tadi itu yang bagus gitu ya, yang bagus biasanya. Sehingga untuk mengalahkan dia itu kadang-kadang tidak mudah. Tapi kalau bisa mengalahkan itu berarti senyawa kita bisa dijamin lebih poten ya. Tapi kalau nggak bisa mengalahkan, apakah terus tidak bermanfaat atau tidak poten? Belum tentu ya. Jadi bisa kita bandingkan dengan substratnya ya. Jadi misalnya kayak Alzheimer. Alzheimer itu biasanya sampai sekarang masih diyakini obatnya itu inhibitor asetilkolin esterase. Nah, substratnya apa di sana? Asetilkolin. Nah, berarti kalau kita tidak bisa mengalahkan itu obat yang ada di kode PDB, kita bisa bandingkan dengan asetilkolin. Jadi asetilkolin didokengkan ke target, nah itu enzim tadi, kemudian obat kita dokengkan di situ. Nah, selama obat kita lebih minus, lebih stabil, berarti obat kita bisa menggeser asetilkolin, berarti bisa sebagai inhibitor asetilkolin esterase. Nah, seperti itu. Atau dibandingkan senyawa yang ada. Jadi misalnya kayak enzim siklooksiggenase 2 yang kode PDB-nya 6 COP itu ligan natifnya minus 71. Nah, kalau kita punya skodokeng minus 69, kita jangan buru-buru menyimpulkan obat kita tidak poten. Jangan. Kenapa? Kita bandingkan dengan obat yang sudah beredar. Contohnya paracetamol. Ternyata paracetamol cuma minus 67. Berarti kita punya skor 6. Minus 69 berarti lebih bagus dari paracetamol. Nah, seperti itu. Masih baru dapat angka 4 ya, baru 4 pose. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Jadi kemungkinan hari ini kita baru memvalidasi, mungkin pertemuan besok kita akan mendokengkan beberapa. Kalau waktunya nggak cukup, kita kasih contoh 1 atau 2, kemudian kita lanjutkan dengan menghitung deskriptor ya, menghitung deskriptor dengan hipercam. Kalau yang sudah ikut pelatihan HKSA bulan kemarin masih hangat ya, jadi masih ingat cara-caranya. Kalau yang baru ikut sekarang ya mudah-mudahan bisa mengikuti nanti ya, bisa lihat video sebelumnya juga. Izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Saya stop share dulu biar bisa kelihatan. Silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Silakan. Tadi kan Bapak bilang docking score dibandingkan yang mana yang lebih tinggi dibandingkan docking score dan berarti
kemungkinan senyawanya itu punya aktivitas yang terbaik dari native ligand. Betul. Ya, kalau lebih stabil, lebih minus, ya. Apakah itu di hasil dok itu yang dihasilkan kan nanti di ada hasil dok itu yang score dihasilkan nanti ada asam doping amino yang score terbentuk sama antara asam amino yang terbentuk Betul. antara interaksi Betul. dan itu kira-kira lebih Betul. antara dua itu kira-kira dalam lebih proses penting filter senyawa itu dalam proses filter senyawa itu mana ya? Ya, jadi yang lebih penting gimana maksudnya? Interaksinya. Yang lebih skor atau ya residu antara doping score atau residu misalnya saya mau memfilter Eh? senyawa misalnya saya mau memfilter senyawa yang dari terbaik 10 jadi 5 Ya. yang terbaik gitu Pak. Ya, jadi biasanya dari skor itu ada hubungan dengan interaksi obat. Jadi dua-duanya nanti bisa dicek ya. Jadi skor doping itu adalah perhitungan energi dari interaksi obat reseptor. Jadi biasanya makin minus itu interaksinya makin banyak begitu ya. Dan urut-urutannya itu pertama energinya itu paling besar adalah ikatan hidrogen. Kemudian ikatan hidrofob. Nah, ikatan hidrogen ini juga nanti tergantung jarak ya. Jadi misalnya sama-sama ada ikatan hidrogen, sama-sama 2 molekul sama-sama ada ikatan hidrogen. Jumlahnya sama. Tapi yang satunya jaraknya lebih pendek, berarti dia lebih kuat. Nanti perhitungan nanti hasil skor doping biasanya lebih stabil. Jadi interaksi asam amino juga demikian. Jadi biasanya antara skor doping dan interaksi obat reseptor itu matching gitu, sejalan begitu. Kalau tidak berarti ada sesuatu yang perkecualian. Misalnya ada obat kok interaksi obat reseptornya kok banyak sekali asam amino ya, tapi kok skornya kecil. Nah berarti dia interaksinya semu, artinya nggak penting sebenarnya begitu ya. Berarti interaksi asam amino yang di situ itu tidak penting sehingga tidak menyumbang skor begitu. Makanya ada istilah fingerprint ya. Tadi yang saya katakan misalnya kayak analgetik antipiretik, analgetik misalnya. Itu seri 530 itu fingerprint sehingga itu sangat penting begitu ya. Di paracetamol nggak ada fingerprint 530. Kalau yang ibuprofen itu ada begitu. Begitu? berarti tetap lebih melihat doping skor ya. Kualitas melihat doping score ya. Betul. Jadi doping skor dulu baru nanti didampingi dengan interaksi obat reseptor begitu. Soalnya kalau dari interaksi obat reseptor lebih susah nanti ininya memilah-milahnya. Kalau skor doping jelas karena itu udah perhitungan dari interaksi obat reseptor begitu. Dari hasil Ada lagi? melalui plans ini apakah kita bisa lihat jarak interaksi hidrogen ya yang seperti Interaksi hidrogen ya. Ya, jadi kalau plan seperti saya katakan, plan itu punya kelemahan sehingga kita perlu bantuan software lain ya. Hasil doping itu nanti kita buat file PDB terus kita buka di Lickplot, nanti kelihatan. Jadi makanya kelemahannya adalah di plan itu hanya untuk doping, untuk visualisasi kita butuh software lain. Yaitu kalau di sini kita menggunakan Lickplot dan PyMol begitu, atau yang lain bisa Discovery atau Biovia atau Moe misalnya begitu. Jadi tetap bisa. Jadi plan itu khusus untuk docking, tapi hasilnya itu bisa dilihat di mana-mana gitu ya. Di post view misalnya juga bisa. Nanti kita akan sampai ke situ. Pertemuan terakhir hasil desain kita akan kita visualisasi dengan Lickplot nanti. terima kasih Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Silakan. Mungkin bisa dideketin. Oke, di apa?
Coba dideketin mic-nya biar agak jelas. Halo. Ya, samar-samar bisa lebih keras, Pak Aditya. Terdengar suara saya? Ya, sudah sekarang. Gimana? Tadi melanjutkan yang tadi terkait dengan coding. Nah, hasil dokumennya itu kan dari Putri. Nah, kadang tuh ada Betul. Kadang tuh ada A itu kayaknya lebih bagus, skornya lebih bagus gitu dibandingin yang nyawa B. Tapi untuk residual untuk residual nyawa B misalnya lebih mudah dan lebih banyak dengan kompetitif gitu. lebih banyak Nah, dengan apakah kompetitif. nyawa A ini Nah, tetap apakah biaya nyawa A ini tetap karena kita nilainya hanya berdasarkan scoringnya aja. karena kita nilainya hanya Bukankah berdasarkan ajuan dari korporat bukankah ajuan dari kesamaan 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 artinya. Oke. Jadi yang saya tangkap karena suaranya putus-putus ya, jadi nggak begitu jelas. Cuma pertama biasanya kita dari skor docking dulu. Skor docking. Karena apa? Karena asam amino tadi seperti biasanya matching, dan jangan lupa ya pembandingnya itu jangan PDB dari SCSB. Nah, saya kurang tahu orang lain itu membandingkan dengan kode dengan interaksi RCSB yang asli. Kalau menurut saya yang dibandingkan itu validasinya. Kenapa? Karena nggak fair kan. Jadi interaksi obat reseptor di PDB asli itu kan hasilnya basah. Kita komputasi sehingga yang dibandingkan itu harusnya dengan redocking atau validasi begitu. Jadi kalau dibandingkannya dengan PDB yang RCSB tentu nggak fair ya, karena itu lab basah, kita komputasi begitu ya. Jadi biasanya yang saya jumpai adalah ada hal-hal yang perkecualian itu tadi. Ini kok skor dockingnya kok kecil, kurang bagus, padahal interaksinya banyak. Nah, ternyata interaksi asam aminonya itu bukan yang penting begitu. Ya. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, oke. Nanti kalau kurang jelas bisa diskusi di grup ya. Karena suaranya putus-putus ya. Oke, ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa selesai validasinya. Udah nomor berapa ini? Baru nomor 5 ya, mudah-mudahan. Ada lagi pertanyaan? Jadi supaya waktunya cukup ya, jadi saya lanjutkan mendemokan cara menghitung RMSD ya. Jadi ini saya sudah melakukan sebelumnya. Jadi caranya adalah
Arsipnya saya cek dulu di mana. Derivat isatin docking. Oh ya. Ya, jadi validasi. Nah, jadi ini contohnya. Skor docking 1 EKK. Nah, saya mungkin perlu share screen ya. Takutnya waktunya nggak cukup ya. Jadi ini apa? Jadi nanti kita buat 10 konformasi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti yang paling stabil itu yang kita sandingkan ya. Kita sandingkan dengan replikan, kemudian kita hitung RMSD-nya. Masih 8 menit, mudah-mudahan bisa ini ya, selesai. Jadi ini konformasi ketiga ya, di sini. Kita akan lihat folder di sini, validasi baru yang edit ya. Jadi di pertemuan 2 ya, derivat isatin ya. Jadi caranya seperti ini. Divalidasi baru ya. Nah, jadi tadi nomor 3 itu kita yang tadi berdasarkan Excel tadi kan nomor 3 yang paling bagus. Nah, caranya di dalam folder tadi itu nanti timbul folder result ya. Result ini kalau dibuka itu rekaman docking. Nanti ada base rankingnya ya. Nah, untuk mengetahui yang nomor 3 itu di sini ada epidermi growth factor receptor ya. Yang 3 yang dimaksud adalah 0003 ya, nomor 1 ini. Jadi 000 setelah 210 maka ini yang dimaksud ini ya. 00003 konformasi 1. Nah, ini di copy kemudian dipastekan di sini. Nah, ini dipastikan disandingkan dengan replikan ya. Nah, sehingga nanti bisa kita hitung RMSD-nya. Jadi seperti ini kita load ya. Tadi kan tipe filenya order file format ya. Dan tadi di di pertemuan kedua, nah di sini yang edit ya, edit ini. Nah, ini. Jadi replikanya di load ya, di load dulu. Kemudian yang konformasi ketiga di load juga. Yang ini tadi konformasi 301. Nah, kemudian dikembalikan, dihilangkan hidrogen ya, delete hidrogen. Kenapa? Karena tadi kan awalnya kan nggak ada hidrogen. Jadi kita delete. Nah, supaya kelihatan overlapnya, ini view-nya ini kita skin style-nya itu kita buat stick. Nah, kemudian kalau mau diwarnai bisa replikanya dikasih warna yang berbeda biar bagus ya. Yang satu merah, yang satu kuning misalnya.
Nah, terus kita hitung RMSD-nya. Analysis RMSD of molecule. Kita klik atas. Oke, klik bawah oke. Kemudian ini kita hilangkan, kemudian ini kita pindah ke molekul, kemudian oke. Nah, jadi 1,9817 angstrom RMSD-nya. Nah, ini bisa kita pastekan untuk gambar ya, untuk bukti. Jadi kita buka ini Paint. Dan kita kontrol jadi kita kontrol print screen ya, kontrol print screen, kemudian kita pastekan. Nah, dan kita tandain ya, kita tandain ya, kita atur yang bagus ya, yang tidak penting kita tidak usah ya. Nah, kalau bisa yang kayak gini-gini dihilangkan ya, hilangkan. Nah, jadi yang penting ada gambarnya, ada RMSD-nya. Nanti kita simpan ya. Nyimpannya itu di tempat validasi juga ya. Jadi di pertemuan juga ada derivat. Ya. Jadi di validasi edit ya, kalau yang tadi, ya kan. Nah, nanti dipastekan di sini ya. Jadi RMSD nanti ya. Jadi nanti dibuat RMSD. Nah, ini 1 EKG. Nah, 19817 angstrom ya. Kemudian nanti di save gitu. Untuk bukti ya, untuk bukti. Nah ini supaya tidak lari ya, supaya tidak lari, karena pengalaman saya ini bisa lari ya, karena dia makhluk hidup. Saya anggap makhluk hidup. Ini supaya nggak lari, ini bisa disimpan dalam bentuk file Yasara scan ya, Yasara scan. Nah, Yasara scan. Nah, nanti akan kita buat ini. Begitu ya. Jadi nanti tipe filenya scan ya, scan. Nah, begitu ya. Jadi kita sudah berhasil memvalidasi ya, target, tinggal mendokengkan ke 7 ya, 7 database ya, MH1, MH2, MH3, MH4, 5, 6, 7. Kita dokengkan terhadap 1 EKK, nanti menjadi parameter aktivitas, yaitu skor docking. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Ini baru nomor berapa ini? Baru nomor 6 ya, belum selesai. Jadi caranya seperti tadi ya. Ada pertanyaan? Jadi untuk docking itu tinggal membuat ligan dari senyawa uji. Yang lainnya pakai data validasi. Ya. Softwarenya sama semua, CMD, Ming, Plan, PC. Bahannya yang diambil dari validasi docking adalah protein MOL2 dan replikan MOL2. Untuk senyawa uji masing-masing dibuat ligan MOL2. Dengan cara tadi digambar atau di copy smile-nya. Di copy smile-nya nanti digambar, kemudian dibuat pH 7,4, kemudian dibuat konformasi 10. Disimpan dalam bentuk ligan MOL2. Seperti itu. Ada pertanyaan?
Untuk yang pengen belajar banyak tentang dongeng, bisa dicari di YouTube saya ya. Tentang dongeng ya, ada 400 video ya. Misalnya pengen tahu PDB, pengen tahu molekule dongeng, apa keuntungannya, kelebihannya software plan ya. Ada juga dongeng kombinasi di sana. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, berhubung udah jam 12 ya. Di Kuncen sudah jam berapa ini? Jam 2 ya. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita akhiri sampai ketemu besok jam 10 untuk melanjutkan dongeng dan kemungkinan mencari deskriptor ya menggunakan software Hypercamp dan Bilkisar. Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Baik Pak. Baik Bapak. Oke. Kalau gitu kita akhiri ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah nanti saya kirim di grup link YouTube-nya, rekamannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Amin. Monggo.